Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan mempelajari tentang gerak dan gaya. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Anita Zafira dengan NIM 23231042 sebagai pemateri pertama dan rekan saya Dian dengan NIM 23231036 sebagai pemateri 2. dan saya Najmi Hayati dengan NIM 23231069 sebagai pemateri ketiga. Saya Rios Mantri dengan NIM 23231026 sebagai pemateri 4. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tentang gerak dan gaya. Untuk materi pertamanya ada gerak. Tahukah kamu apa itu gerak? Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, sebuah benda yang bergerak jika posisinya berubah. Contohnya seperti seseorang yang sedang mendorong balok kayu dengan posisi awal di sebelah kiri menuju sebelah kanan dengan cara didorong sampai ke posisi akhir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat contoh gerak, seperti mobil yang bergerak di jalan, jam dinding yang berdetak dengan kecepatan konstan, atau kucing yang mengejar bola. Perhatikan gerakan mobil. Mobil yang bergerak di jalan merupakan contoh gerak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada jam dinding yang berdetak, kucing mengejar sesuatu, dan lain-lain. Jenis-jenis gerak. Gerak berdasarkan bentuk lintasannya atau jalur dibagi menjadi, yang pertama ada gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda yang terjadi pada lintasan lurus. Nah, seperti apa sih contohnya? Contohnya ada sepeda yang bergerak maju, buah apel yang jatuh dari pohonnya, dan semua objek yang bergerak pada lintasan lurus. Terlihat pada gambar sepeda yang bergerak lurus. Kemudian ada gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak benda yang terjadi pada lintasan melingkar, mengelilingi suatu titik tetap atau sumbu putar. Contohnya yaitu gerakan jarum jam analog, biang lala, bumi yang berotasi, roda kendaraan, dan baling-baling. Yang ketiga, ada gerak parabola, dikenal juga dengan gerak peluru, merupakan gerak benda yang terjadi pada lintasan berbentuk parabola atau melengkung. Contoh gerak peluru, di antaranya gerak bola yang melambung ketika ditendang atau dilemparkan ke atas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gerak berdasarkan kecepatan. Yang pertama ada gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Contoh GLB yaitu seseorang yang mengendarai sepeda motor pada jalan raya yang lurus dengan kecepatan tetap. Yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan dan percepatan tetap. Contoh GLBB yaitu seseorang yang mengendarai mobil pada jalan raya yang lurus, tetapi dengan kecepatan berubah secara teratur atau bisa bertambah cepat atau bertambah lambat. Rumus pengukuran 1. Kecepatan. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Kecepatan menunjukkan seberapa cepat suatu benda berpindah posisi. Rumusnya yaitu kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Yang kedua yaitu percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Rumusnya yaitu percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu. Nah, itulah pembahasan tentang materi gerak. Selanjutnya kita akan masuk kepada gaya. Sebelum itu, tahukah kamu apa itu gaya? Nah, gaya adalah suatu tindakan yang berupa tarikan atau dorongan yang dapat mengubah keadaan gerak suatu benda. Contohnya terdapat pada ilustrasi berikut.
Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada jenis-jenis gaya. Berdasarkan sumbernya, gaya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang menyebabkan semua benda di bumi jatuh ke bawah. Contohnya, saat kamu melempar bola ke atas, pasti bola tersebut akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh gesekan antara dua buah benda. Contohnya saat menorehkan pensil di atas kertas dan saat mendorong meja. Yang ketiga yaitu gaya pegas. Merupakan gaya yang ditimbulkan oleh adanya peregangan pegas, contohnya saat kamu menarik karet gelang. Dan gaya yang keempat yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh adanya interaksi kutub-kutub magnet, contohnya pada saat kita mendekatkan dua buah magnet. Nah, itulah pembahasan tentang gaya berdasarkan sumbernya. Ini merupakan contoh penerapan gaya gravitasi, gaya gesek, gaya pegas, dan gaya magnet. Selanjutnya yaitu gaya berdasarkan arah gaya, yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu gaya tarik dan gaya dorong. Yang pertama yaitu gaya tarik adalah gaya yang bekerja pada benda yang ditarik. Contohnya ketika menarik tali, gaya yang bekerja pada tali disebut gaya tarik. Gaya yang kedua adalah gaya tolak, yang mana gaya tolak adalah gaya yang bekerja pada benda yang ditekan. Contohnya ketika menekan pegas, gaya yang dihasilkan adalah gaya tolak. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Newton. Di sini, apakah ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum Newton? Jadi, hukum gerak Newton adalah hukum fisika yang menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum Newton terbagi menjadi 3. Hukum pertama Newton menyatakan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ini disebut juga hukum inersia. Rumusnya adalah delta F sama dengan 0. Hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan juga percepatan. Rumusnya adalah F sama dengan M kali A. Misalnya, jika gerak 10 Newton bekerja pada benda bermassa 2 kg, maka percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa setiap aksi memiliki reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Contohnya, ketika kita melompat, kaki mendorong tanah ke bawah dan tanah mendorong kita ke atas. Rumusnya adalah F aksi sama dengan F reaksi. Dari materi yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwasannya dengan memahami konsep gerak dan gaya, kita bisa melihat bagaimana hukum fisika bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari benda diam hingga bergerak, semuanya dipengaruhi oleh gaya-gaya yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, mari terus belajar, bereksperimen, dan mengamati fenomena menarik ini untuk memperkaya pengetahuan kita. Nah, itulah hasil pembelajaran kita pada video kali ini untuk materi gerak dan gaya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.